janur kuning sebelum melengkung istilahnya ya gitu ya. Hai everyone, halo semuanya, welcome back to my channel. Yang baru di channel ini, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Noe Amelia. Saya menikah dengan warga Inggris dan sekarang saya tinggal di Birmingham. Jadi selamat datang, selamat bergabung. Dan channel ini sendiri akan membahas seputaran kawin campur dan bagaimana kehidupan di UK. Sedikit cerita dulu. Jadi saya dan suami itu perkenalan pertama melalui media sosial yaitu Facebook, dan di situ kami menjalani LDRan. Kami akhirnya menikah dan sekarang saya tinggal di luar negeri. Vlog kali ini saya akan share beberapa tips-tips biar aman menjalani pendekatan dengan pria bule melalui online atau media sosial. Jadi kita tidak dibuat gundah gulana atau sampai kena tipu ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut, yang belum subscribe mohon di subscribe channelnya, dan kalau kalian suka dengan videonya, like-nya jangan lupa. Nah, kita lanjut ke tips-tips berikut ini. Boleh kalian gunakan, boleh juga tidak. Jadi ini tidak memastikan, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, tips yang pertama, bagaimana cara aman untuk menjalani pendekatan dengan pria bule agar kita tidak kena tipu atau kita tidak dibikin resah atau tidak dibikin gundah gulana. Tips yang pertama adalah jadilah diri sendiri, jangan berpura-pura. Maksudnya begini, karena kita ingin supaya si pria bule ini tertarik banget dengan kita sampai kita bisa mengorbankan banyak waktu, uang, dan tenaga gitu. Menurut saya sebaiknya tindakan itu dihentikan, natural aja seperti biasanya. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan begitu. Jadi apa adanya. Tips yang kedua adalah jangan cepat baperan. Dalam artian di sini jangan cepat baperan itu adalah ketika dia menggombal, baru juga ketemu 2 bulan atau 1 minggu udah gombal-gombalan, kita langsung percaya. Atau apalagi kalau 2 minggu, 3 minggu, aduh datang ke Indonesia segala macam, tapi ketika dicek ternyata alamatnya salah. Belum juga kita dikenalkan ke keluarganya, belum juga dia datang menemui kita, belum juga ketemu lah intinya, belum ketemu muka, telepon pun enggak pernah ngedengar suaranya kayak gimana gitu kan, cuma chat aja. Dianya minta, saya mau menikahi kamu karena saya tertarik karena bla 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 segala macam. Karena menikah itu nggak langsung, nggak gampang tiba-tiba datang ke Indonesia saya nikahin kamu, nggak seperti itu kan. Ada prosesnya, bertemu keluarga, ada proses dokumennya juga, ada birokrasinya juga. Itu kan tidak mudah, harus dipertimbangkan. Jadi kalau perempuan-perempuan di sana yang sedang berkenalan dengan pria bule di luar sana, kalau hanya dalam waktu 2 minggu atau 2 bulan belum ketemu apa-apa, apalagi yang belum dikenalkan sama sekali ke keluarga, tiba-tiba aduh saya pengen menikahi kamu segala macam, jangan langsung percaya dan baperan begitu ya. Oke, nah ketiga adalah jangan mudah percaya. Jadi kalau mudah percaya tuh dikatain ini percaya aja, udah deh sampai kita lupa untuk menanyai detailnya dia gitu, sampai karena dia terlalu gombal akhirnya aduh saya mau kirim barang nih ke kamu gitu atau segala macam, saya minta alamatnya, tanpa berpikir panjang kita kasih, kita informasi nomor telepon, bahkan aku mau kirim uang nih, misalkan nih saya mau kirim uang nih sekian gitu, saya boleh dong minta rekeningnya ke siapa, akhirnya dikasihkan karena kita terlalu percaya gitu ke si cowok ini. Nah itu harus hati-hati ya teman-teman, kecuali kalau sudah ketemu, sudah menjalin hubungan, bertemu berapa kali, sudah tahu dia itu siapa, kitanya siapa, udah ketemu keluarga masing-masing, itu boleh-boleh saja gitu kan. Tapi kalau sama sekali belum ketemu gitu kan, apalagi yang belum video call sama sekali, itu sebaiknya jangan. Kalau hanya cicit-cicitnya itu mah jangan deh gitu, hati-hati ya teman-teman. Apalagi kalau chattingannya itu nggak nomor, kan ada ya akun yang kayak lain gitu, itu harus hati-hati. Itu kan kita nomor teleponnya telepon mana gitu kan kita nggak tahu. Intinya jangan mudah percayaan begitu saja. Yang tips selanjutnya, harus bisa tegas sama diri sendiri. Jadi sebelum kita menegaskan orang lain, harus tegas diri sendiri. Tujuan kita sama mau pendekatan sama bule itu apa sih tujuannya? Atau mau have fun, atau mau serius, atau mau ke nikah, atau mau main-main aja, atau gimana gitu. Kalau mau main-main aja ya sudah, enjoy aja, nggak usah mikirin apakah dia serius atau tidak, apakah dia bohong atau tidak. Kalau mau cuma have fun ya jalanin aja gitu kan. Nah terkecuali kalau serius, kita tuh harus bisa sebagai perempuan harus menegaskan dari awal, kita tuh tujuannya serius loh, kita tuh ini loh. Jadi kita harus bisa menegaskan
diri sendiri gitu. Jangan sampai dipermainkan berlalu aja sampai akhirnya kita bermain hati, akhirnya dia meninggalkan kita atau kita ditipu. Kemudian tips selanjutnya adalah jangan mudah jatuh hati atau jangan jatuh cinta dulu deh gitu intinya ya. Jadi jangan jatuh hati ini begini ya teman-teman, apalagi yang namanya kita online, namanya juga kita pendekatan. Jadi janur kuning sebelum melengkung istilahnya ya gitu ya. Jangan main hati dulu. Jadi kalaupun nanti tidak terjadi, karena kita tidak tahu yang namanya jodoh ya gitu, ternyata ada halangan atau apa, kitanya jadi nggak sakit hati begitu. Jadi istilahnya jalanin dulu prosesnya, kenali satu sama lain, cari juga informasi dari yang lain gitu, apakah benar si cowok ini serius atau tidak, ciri-cirinya bagaimana begitu ya. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya ke tips selanjutnya adalah, nah kita juga harus punya kriteria pasangan. Jadi jangan hanya kita nyari bule aja gitu. Kalau ini yang tertarik dengan bule ya, udah cari bule aja. Oh iya dapat nih di online, udah gitu aja. Kita pun harus cari kriteria suami kita tuh apa. Misalkan dia harus ini, harus A, terus dia B, dia C, dia D. Pokoknya kita tuh tulis aja kriteria yang kita inginkan apa, nanti sambil berjalan, sambil ngobrol, itu ketahuan apakah dia termasuk kriteria yang kita tulis itu. Kriteria itu bisa kalian checklist. Nanti setelah beberapa lama kemudian, kalau sekiranya dari kriteria itu cuma memenuhi 40%-nya, sebaiknya sudahan aja gitu ya. Atau kita menemukan kejanggalan-kejanggalan gitu kan, sebaiknya sudah, jangan sampai berlarut panjang. Ya sudah, kalau tidak mengikuti kriteria ya sudah, akhir saja. Sama kayak perusahaannya. Ini bukan perusahaan, tapi memang itulah yang saya terapkan dulu juga ya ke dari Lawson. Oke, yang selanjutnya, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Jadi ketika kita melakukan pendekatan dengan bule, apalagi media sosial, apalagi yang kalau kita belum ketemu LDRan gitu, belum ketemu sekali, jangan berekspektasi terlalu banyak. Jangan sampai nanti karena kita harapannya terlalu tinggi begini-gini, pas kita ketemu ternyata lain dari apa yang kita ekspektasikan, lain dari yang kita harapkan. Jadi sambil kita berhati-hati mencari informasi, apakah si pria ini betul atau tidak, apakah si pria ini serius atau tidak begitu. Selanjutnya harus aktif mencari informasi. Mencari informasinya begini, mau mencari informasi dengan teman-teman yang pengalaman atau sumber-sumber tertentu atau komunitas-komunitas tertentu. Informasinya misalkan kalau dia alamatnya di mana, alamat tinggalnya di mana, nah kita bisa cari seseorang yang memang tempat tinggalnya di situ. Kita bisa cari alamatnya misalkan di Google. Kemudian nomor telepon. Aduh, nomor teleponnya itu udah percaya aja, jangan. Kita bisa cari juga itu di Google. Ya kita bisa search di Google, itu tuh bener nggak sih, sesuai nggak si alamat yang dia kirim dengan nomor itu kan. Nomor itu kan misalkan gini, kalau dia ngakunya tinggal di Australia, ternyata dia pakai nomor UK, itu kan aneh gitu. Walaupun mungkin juga bisa ya, karena dia mungkin lagi bertugas atau pakai WhatsApp gitu. Tapi ya intinya kita cari informasi begitu ya. Tips selanjutnya adalah terbuka terhadap teman dan keluarga. Karena kalau ada apa-apa, walaupun kita hanya pendekatan, tapi kita punya pandangan gitu ya dari teman-teman, dari keluarga kita. Jadi kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak ini kan kita bisa mengadu ke keluarga juga. Kalaupun itu memang benar, keluarga sudah bisa mengantisipasi, sudah mempersiapkan bagaimana nanti gitu. Adapun kendala-kendala dengan keluarga khususnya, itu kan bisa dibicarakan dari awal begitu. Jangan hanya nanti ketika kita sembunyikan, akhirnya di akhir ketika kita sudah terlanjur sayang dan si pria ini juga udah terlanjur ini, baru kita memperkenalkan, akhirnya keluarga tidak menyetujui, kekeh gitu. Kenapa nggak ngomong dari awal begini-begini gitu. Jadi di situ kita harus ya gitu. Jadi selama kita melakukan pendekatan dengan pria bule, kita harus terbuka terhadap keluarga. Nah, nextnya harus punya logika. Kenapa harus punya logika? Karena misalkan nih, kita tahu bahwa salah satu ciri bahwa pria itu tertarik dengan kita adalah video call gitu ya. Itu udah lumrah banget. Nah, ternyata setelah 2 bulan, beberapa bulan, kita tuh susah banget video call. Sementara dia ngirim foto aja. Terus ketika kita minta ke dia, kita video callan yuk, ternyata banyak alasan. Terus alasannya begini begitu. Kirim foto aja bisa, kok kenapa video call nggak bisa begitu ya. Logika itu harus dipakai gitu. Kok kenapa gitu, kok kenapa. Nah itu juga sekarang begini logikanya, kita aja yang bener-bener tertarik dengan seseorang, kita maunya ketemuan kan langsung. Karena kita itu ada jarak, karena kita jauh, kita nggak bisa ketemuan, kita nggak bisa bertemu muka, atau karena kita beda negara, akhirnya salah satu jalan yang bisa kita tempuh adalah dengan video call, karena kita bisa langsung. Apalagi
sekarang ya, di zaman itu teknologi semakin canggih gitu. Kita bisa menggunakan Instagram, kita menggunakan WhatsApp, kita Skype, Zoom, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita bisa face to face ngelihat wajah satu sama lain begitu ya. Nah, kalau misalkan banyak alasannya kita harus bisa blackmail, ya udah, kalau nggak mau kayak gitu, udahan deh, mendingan daripada buang-buang waktu, apalagi kita gundah begitu. Nah, teman-teman, itu aja mungkin tips-tips yang bisa saya bagikan sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Bisa kalian terapkan, bisa juga mau kalian abaikan, terserah ya. Tapi yang saya bagikan itu memang itu berdasarkan pengalaman pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Dan jangan lupa kalau suka dengan videonya, bisa kalian like, komen silakan, dan share juga ke teman-teman yang lainnya. Bagi teman-teman di sini yang berpengalaman dengan situasi ini, bisa kalian komentar juga, mungkin kasih masukan bagi teman-teman yang lain, atau tambahan juga poin-poin tips-tips apa yang kira-kira bisa kita bagikan ke teman-teman yang baru, yang belum tahu, agar menjadi tahu. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!